siswa-siswi kelas 12 IPS semuanya. Bertemu kembali di pembelajaran sosiologi. Minggu ini kita masih belajar dari bab 3, yaitu ketimpangan sosial sebagai dampak perubahan sosial di tengah globalisasi. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi, minggu ini kita lanjut yaitu yang ketiga, kriminalitas. Kriminalitas adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum dan menimbulkan kerugian bagi diri sendiri maupun orang lain. Jenis-jenis dari kriminalitas banyak dijumpai di masyarakat. Kriminalitas yang ada di masyarakat diakibatkan oleh kondisi dan proses sosial yang ada sehingga akan mengakibatkan suatu perilaku sosial oleh masyarakat. Selanjutnya yaitu kenakalan remaja. Kenakalan remaja yaitu semua bentuk aktivitas remaja yang belum dewasa akan hukum yang bertentangan dengan norma-norma sosial, terutama norma hukum. Adapun proses terjadinya kenakalan remaja terjadi melalui tahapan sebagai berikut. Yang pertama, sense of value yang kurang ditanamkan oleh orang tua karena kesibukan dan ketidakmampuan. Kedua, timbulnya organisasi informal yang berperilaku menyimpang. Ketiga, timbulnya upaya-upaya remaja untuk mengubah keadaan sesuai tuntutan perubahan zaman. Kenakalan remaja yang terjadi di masyarakat pada dasarnya banyak dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Jika lingkungan yang kini serba maju dibarengi dengan kemajuan di bidang teknologi, memudahkan para remaja tersebut untuk selalu mencoba hal baru. Kita lanjut, sebab-sebab terjadinya kenakalan remaja sebagai berikut. Yang pertama, faktor intrinsik, yaitu seperti faktor usia, jenis kelamin, faktor kedudukan dalam keluarga, dan faktor intelijensi. Kedua, faktor ekstrinsik, yaitu seperti lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan, lingkungan pergaulan, dan media massa. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan sosial. Ada 4 faktor. Yang pertama, faktor ekonomi. Ketimpangan sosial dapat terjadi karena faktor yang mendukungnya sangat kuat. Misalnya faktor ekonomi, yaitu adanya tingkat perbedaan pendapatan yang besar. Lalu yang kedua, faktor budaya. Ketiga, faktor biologis. Pada faktor biologis, seseorang anak mempunyai penyakit menular, otomatis anak tersebut akan dijauhi oleh teman-temannya. Yang terakhir, faktor pendidikan. Ketimpangan sosial terjadi karena tidak merata yang dialami oleh individu dan kelompok yang dianggap penting dalam suatu masyarakat dan penilaian yang tidak sama dengan faktor yang lain. Ketimpangan sosial dapat terjadi karena beberapa faktor. Begitu juga dengan faktor pendidikan yang dapat memengaruhi terjadinya ketimpangan sosial di masyarakat. Adapun faktor-faktor yang ada pada faktor pendidikan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, faktor sumber daya manusia. Yang kedua, faktor infrastruktur. Yang ketiga, kinerja dan kesejahteraan guru belum optimal. Yang keempat, jumlah dan kualitas buku yang belum memadai. Yang kelima, keterbatasan anggaran. Faktor-faktor lain bisa kalian baca di buku teks sosiologi halaman 122. Kita lanjut pada materi solusi ketimpangan sosial di Indonesia. Indonesia merupakan negara besar dan salah satu negara yang memiliki kepulauan terbanyak dengan letak yang berjauhan satu dan lainnya. Kesenjangan sosial sangatlah mungkin terjadi di Indonesia karena banyaknya daerah terpencil yang terisolasi dari keramaian dan
jangkauan pemerintah. Upaya-upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk pemecahan masalah kesenjangan sosial. Yang pertama adalah pemberantasan korupsi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah telah membentuk suatu lembaga yang bertugas memberantas korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi yang disingkat dengan KPK. KPK merupakan komisi yang dibentuk pada tahun 2003. Upaya yang kedua yaitu upaya penegakan supremasi hukum dan rasa keadilan di Indonesia yang perlu diwujudkan dalam tindakan nyata dari para penegak hukum. Masih banyak mafia hukum yang merajalela di Indonesia, itu yang semakin membuat kesenjangan sosial di Indonesia semakin mencolok. Baiklah, pada pertemuan ini Miss Uli memberikan latihan untuk kalian kerjakan, yaitu kerjakan kegiatan 3.8 dari buku teks sosiologi halaman 117. Kalian mengerjakan pertanyaan nomor 2, 3, dan 4. Minggu ini Miss juga tetap memberikan latihan yang Miss Uli post di Edmodo. Jangan lupa untuk selalu mengerjakan tugas-tugas kalian dan mengumpulkannya tepat waktu untuk mendapatkan penilaian yang terbaik. Baik, sekian video pembelajaran untuk minggu ini. Terima kasih. Semoga apa yang Miss Uli sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian untuk memahami pelajaran sosiologi di bab ini. Sampai jumpa dan tetap jaga kesehatan. Bye-bye.